Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Adakah yang kurang enak badan? Jika ada yang kurang enak badan, Bu Novi doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk kalian. Bagi yang sehat, harus tetap bersyukur dengan cara menjaga kesehatan kalian. Nah, apalagi kita sekarang masih berada pada masa pandemi COVID-19. Kita harus dituntut untuk tetap sehat dengan cara mengikuti protokol kesehatan dengan baik dimanapun kita berada. Dan yang terpenting adalah kita harus tetap menjaga stabilitas imunitas tubuh kita. Nah, itulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan kesehatan kita. Nah, nak, Bu Nafi mau bertanya lagi, bagaimana dengan sholat subuhnya? Sudahkah kalian sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Bagi yang belum, ayo sama-sama kita belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya, nggih? Agar kita menjadi muslimin muslimah yang baik. Nah, hari ini Senin tanggal 7 September 2020 kita bertemu lagi di pertemuan pembelajaran kita yang keempat. Meskipun tidak dengan tatap muka, dengan pembelajaran daring, Bu Novi harapkan kalian semuanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Agar ilmu kalian bermanfaat, agar kalian benar-benar memahami materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nilai plusnya adalah kalian mendapatkan nilai baik. Oke. Nah, pertemuan kita yang ketiga, 1, 2, dan 3 membahas tentang proses atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Jika ada yang belum paham, silahkan hubungi Bu Novi. Bu Novi siap menjawab pertanyaan dari kalian jika ada materi yang kalian rasa belum paham. Oke, kita kembali lagi pada pokok pembahasan. Materi kita untuk hari ini adalah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Indikator kita untuk pembelajaran hari ini, pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yang pertama adalah menjelaskan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sebab perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, itu tadi indikator pembelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk pada pokok materi pembahasan, Bu Novi sudah menyiapkan peta konsep pembahasan materi kita agar kalian bisa mengetahui apa saja sih yang akan kita bahas. Nah, oke. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah kita bagi menjadi 6. Yang pertama adalah kemajuan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kemajuan di bidang penertiban administrasi negara. Yang ketiga adalah politik dan militer. Yang keempat, ekonomi yang meliputi perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Kemudian yang kelima adalah seni budaya, dan yang terakhir adalah seni sastra. Nah, ini dia peta konsep pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Coba kalian lihat gambar di samping. Ini adalah gambar ilustrasi dari Khalifah Al-Mansur. Nah, kenapa kok kita membahas Khalifah Al-Mansur dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, ini dia. Periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah ini memiliki khalifah-khalifah yang mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.
Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaan beliau itu dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di bab sebelumnya, Bu Novi menjelaskan bahwasanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah yang kedua. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh para ilmuwan ini, dengan tujuan adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesat. Coba kita lihat ilustrasi di samping. Ini adalah ilustrasi dari suasana Baitul Hikam. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, adanya gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke dalam bahasa Arab. Nah, gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga masa Khalifah Harun Al-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikam. Nah, ini dia gambar ilustrasi di samping bagaimana suasana Baitul Hikam. Tempat ini dijadikan tidak hanya sebagai pusat studi saja bagi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi juga hampir dari seluruh penjuru dunia. Nah, faktor yang keempat ini adalah pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Ini menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Nah, itu tadi nak, itu adalah faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Next, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang penertiban administrasi pemerintahan. Coba kita lihat ilustrasi di samping. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari para tokoh pemerintahan. Bagaimana cara penertiban administrasi pemerintahannya? Yang pertama, adanya pengangkatan wazir atau perdana menteri. Tugasnya apa wazir ini? Beliau tugasnya adalah membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, wazir sendiri ini dibantu oleh beberapa departemen, yaitu ada Departemen Luar Negeri, ada Departemen Pengawasan Urusan Negara, ada Pertahanan dan Keamanan, kemudian Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, dan yang terakhir adalah dari Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kemudian untuk yang kedua ada pengangkatan Roisul Khitabah, yang memimpin adalah Diwanul Khitabah. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Khitabah ini dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu sekretaris di bidang persuratan, sekretaris di bidang perpajakan dan kas negara, kemudian ada sekretaris di bidang kemiliteran, pertahanan, dan keamanan, sekretaris di bidang hukum dan perundang-undangan, yang terakhir adalah sekretaris di bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kemudian yang ketiga adanya pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang gubernur atau disebut dengan istilah amir.
Untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di bawah gubernur dibentuklah pemerintah desa atau qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya pembentukan Mahkamah Agung. Tujuannya untuk menangani beberapa bidang hukum. Contohnya seperti mengadili perkara agama, hakimnya disebut qadli. Yang kedua, mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut al-mustasib. Kemudian yang ketiga, ada pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan al-qadli atau al-hisbah. Hakimnya disebut sahibul mazalim. Nah, itu tadi tentang penertiban administrasi pemerintahan. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu di bidang politik dan militer. Namun Bu Novi di sini akan menjelaskan satu persatu dulu, dimulai dari bidang politiknya dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan di bidang militer. Nah, coba kalian lihat gambar ilustrasi di samping. Ini gambar ilustrasi tentang suasana politik dalam pemerintahan. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lainnya. Di antaranya, satu, menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau sekarang yang terkenal dengan negara Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Nah, itu tadi di bidang politik, sekarang kita lanjut di bidang militer. Gambar ilustrasi di samping ini adalah luas wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Bisa kalian lihat sendiri, Nak. Seberapa luas daerah perluasan dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua di pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya di bidang militer ini ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah yang mewujudkan kemandirian politik dan militer. Untuk periode yang pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Di periode pertama ini, kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Dilanjutkan pada periode yang kedua, yaitu pada tahun 847 sampai 946 Masehi. Pada periode ini, kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak sekali dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Nah, hal ini mengakibatkan banyaknya orang Turki yang menduduki posisi yang penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang banyak menduduki posisi penting itu tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Nah, dari sinilah tanda-tanda perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu mulai tampak. Kita lanjutkan pada periode yang ketiga, pada tahun 946 sampai 1094 Masehi. Pada periode ini munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah.
Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, yaitu Khalifah Al-Mustafi. Kenapa? Agar menjadikan Ahmad Buwaihi ini sebagai Amirul Umaro atau Panglima Tentara. Nah, sejak saat itu, Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh. Kenapa? Karena roda pemerintahannya ini dipengaruhi oleh dominasi Bani Buwaihi. Kemudian di periode yang terakhir, yaitu di periode yang keempat, pada tahun 1094 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali oleh orang-orang Seljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwaihi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Kemudian, roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah hilang pada tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, ini juga kalau kalian ingat pada materi di bab pertama bahwasanya ibu kota Daulah Abbasiyah ini sudah beralih sebanyak 4 kali. Yang terakhir adalah di kota Baghdad. Oke, anak-anakku, demikian tadi materi yang Bu Novi sampaikan pada hari ini. Untuk materi di pertemuan berikutnya, karena peta konsep tadi kita kan ada 6 materi yang kita bahas. Namun karena keterbatasan waktu, maka 3 materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, seni budaya, dan seni sastra. Nah, untuk yang terakhir, Bu Novi mempunyai pesan untuk kalian lewat Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Pesan yang kedua dari hadis, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya akan muncul penguasa dari kalangan keluargaku pada suatu zaman yang carut marut dan penuh dengan fitnah. Dia disebut Aswafa. Dia suka memberi harta dengan jumlah yang banyak. Semoga kita bisa mengambil intisari dan hikmah dari kedua sumber ini dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sudah hidup di zaman yang carut marut dan penuh dengan fitnah. Kita harus tetap berpegang teguh, kita harus bersatu, kita jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Dan yang terpenting, ketika kita mendapatkan informasi apapun, jangan mudah percaya, apalagi dengan berita hoaks yang ada di sosial media. Kita harus benar-benar mengetahui sumber yang pasti. Yang terpenting, kita harus bersatu dengan sesama muslim. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencela, dan jangan selalu mencari kesalahan orang lain. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Oke,
Demikian dari Bu Novi, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.